Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi ini banyak info untuk kalian. Tentunya akan saya bahas di sini PP dan kalian tetap semangat karena PP masih bertahan di ranking 48 dengan kapitalisasi yang masih besar. Saya rasa nanti akan bull setelah menjelang lebaran. Namun demikian, tetap kalian teorisir sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Ada yang penting untuk info mudik ya, Ketanggungan kondisinya saat ini banjir. Memang cuacanya cerah, tidak hujan, tapi dapat kiriman dari selatan, kan di selatan gunung itu. Seperti Jakarta dapat kiriman dari Bogor gitu, sama saya kira begitu sama. Jadi wilayah Ketanggungan saya barusan mencari untuk sahur, ke sana pun saya kaget, ada setengah meter dan banyak mobil yang kejebak macet di situ, terutama untuk kawasan yang akan masuk Yogyakarta, Kebumen ataupun Cilacap, Purwokerto. Hindari jalur Ketanggungan. Kalian bisa masuk ke Tegal lewat jalan tol dan ada pintu keluar masuk Adiwerna, itu langsung masuk Songgom. Itu akan lebih cepat dari Ketanggungan karena Ketanggungan kondisinya sekarang lagi parah banjir ya. Pas di pertigaan lampu merah Ketanggungan itu banyak motor yang tidak nggak bisa lewat, maksudnya mogok gitu ya, karena begitu derasnya air dan genangan yang sangat lumayan dalam. Hati-hati, mungkin itu info mudik yang bisa Mas Biro sampaikan. Yang arah Jogja bisa lewat langsung Tegal tol pintu keluar Adiwerna, jangan masuk area Ketanggungan, sangat parah, ada banjir di situ. Rupanya ada sungai besar namanya Sungai Babakan, airnya meluap ke jalan raya. Oke, langsung akan saya bahas PP walaupun ngantuk. Ini dini hari, barusan cari sahur sambil meliput banjir itu, saya akan bahas PP. PP rankingnya masih ada di 48 dengan kapitalisasi yang masih anteng-anteng saja di sekitar hampir 24 triliun. Saya rasa nggak jadi soal dan ini sangat menarik sekali. Kondisi mau lebaran seperti ini, market rupanya sideways dan kondisi sudah sangat turun sekali, sangat di bawah. Saya rasa sudah bottom dan sudah nggak ada orang jualan. Apalagi yang untuk PP kelihatannya ketika turun sedikit langsung ada yang buy, yang langsung serok di situ, kelihatan sudah bottom. Mudah-mudahan mirip tahun 2021 pas lebaran, didukung fundament yang akan ada FOMC meeting di tanggal 18 dan kemudian banyak hal kebijakan-kebijakan AS yang meredakan perang dan tentunya banyak prediksi dengan inflasi ataupun ketidakpastian pasar, maka mereka para big boss banyak yang menyelamatkan hartanya dari inflasi dengan masuk ke emas ataupun BTC. Dan histori yang saya tahu, ketika emas terbang tinggi kemudian minyak oil terbang tinggi, nanti BTC akan mengikutinya secara pelan-pelan ya. Kita langsung bahas PP, agak ngos-ngosan dikit, saya juga ini waktunya udah mepet mau sahur karena ini juga saya barusan pulang meliput banjir itu, saya kejebak banjir di sana. PP sinyal rebound muncul lagi setelah penurunan yang berkepanjangan. PP kelihatan akan naik lagi dan saya rasa kita tinggal tunggu saja. Semua menunggu dana besar yang masuk. Ya, karena kripto kalau nggak ada dana besar yang masuk ya nggak akan terbang. Dan kita harus tahu paus-paus kelas kakap, kelas besar itu akan masuk di market-market yang gede, bukan market kecil. Meme coin yang besar market cap-nya di mana? Shiba, Doge, dan PP. Karena dia akan cari cuan yang jelas yang ada kapitalisasi besar. Maksudnya apa? Ada uangnya di situ. Ya, di PP ada uangnya, maka dia akan masuk di yang koin ada uangnya. Kalau koin nggak ada uangnya mereka masuk, tahu-tahu pump ke atas, yang sudah masuk duluan TP, paus juga bisa sangkut gitu ya. Kita tunggu saja, nikmati puasa yang tinggal kurang dari 1 minggu, nikmati lebaran dulu, nanti kita mulai tempur lagi habis lebaran. Dan Mas Bro juga bikin video sampai 2, 3, 4 kali untuk
musik itu untuk hiburan saja, karena sambil menunggu PP terbang saya pikir ngapain lagi lah, iseng-iseng aja gitu ya, untuk menghibur orang-orang yang receh, orang-orang yang rakyat gitu ya. Kita juga di sini akan masuk ke PTCD, dan ada info tahun 2026 itu PTC akan naik tinggi kawan, akan ATH baru. Nanti saya sampaikan infonya. Ini kalau loading kayak gini agak lama ya. PTCD itu di 59. Udah saya jelaskan tadi berkali-kali. Nunggu PTCD terjun kayak gini nih. Sebentar biar loading dulu. Masih muter-muter. Oke, lah ini kalau nanti nunggu turun kayak gini. Saya agak kecapean, maaf ya kalau kelihatan nih. Nanti kalau udah turun begini mantul di bawah 50 itu baru kita akan cuan besar. Bagaimanapun indikator yang paling akurat setiap all season terjadi bull itu pasti PTCD turun ke bawah. Tapi biasanya PTC-nya terbang dulu, dana-dana masuk ke PTC dulu, baru setelah mereka kesepakatan berapa deal-deal mereka akan ATH akan dibikin berapa itu bukan kebetulan, mereka sudah diskenariokan, sudah dischedulekan, sudah di udah dijanjikan, direncanakan, dia kompak paus-paus itu, dan kemudian setelah cuci piring makan malam di BTC baru dia akan alihkan ke altcoin. Altcoin ya tetap menunggu, sabar ya. Itu BTCD mungkin akan turun seperti ini. Oke, kita akan lihat perdagangannya juga masih oke, masih rame di 0,0564 ataupun USDT-nya 0,00334. Jadi sangat sideways lah, dibilang sideways. Kalau naik turun nggak seberapa, itu permainan daripada bandar-bandar ataupun market maker. Sebetulnya volume itu lagi sepi, lagi nggak ada. Banyak yang malah TP akan untuk lebaran ya, untuk lebaran pada TP. Kita harus yakin, harus sabar. Ini karena agak capek, saya nggak akan lama-lama video karena kondisinya juga ngos-ngosan, habis bawa motor juga ngebut ya, karena takut mogok di jalan. Nanti kalau mogok gimana, masa malam-malam dorong motor sedangkan kendaraan besar-besar begitu, bisa keserempet saya. Ini yang masih bertahan di 7,47 persen kenaikan ada di koin 20 indeks DTV ataupun koin CMC ya, dan BTC yang bilang mau ancur-ancur sekarang udah 1,2 miliar. Ini agak muter-muter ya. Kemudian all coin season indeksnya naik rupanya 47 ke 100, bagus, dengan fear and greed-nya di 32 ya. Kalian bisa pilih Solana naik tinggi juga, ETH naik, saya kemarin bilang ya, ETH waktu masih 32.000, juga Solana kemarin masih 1,4. Saya kasih koin-koin yang bagus biar mahal, yang penting kan cuan, margin yang kalian hitung, bukan koinnya ya. Koin banyak kalau nggak ada harganya, koin sampah buat apa, yang dihitung margin daripada modal kalian. Oke, Cardano juga lumayan, Hyperliquid masih bertahan ya. Mungkin itu aja. Untuk APAC juga termasuk bagus, koin APAC ya. Banyak yang bagus, kalau saya sebutkan semua kalian pusing. Wah gila ini Bitasor ya. Bitasor naik tinggi ya, sampai 63%. Ini kalau lagi mau koin kayak gini nih. Lah PP kemarin sempat berapa sih naiknya? 130% kan tempo hari kemarin. Nah ini kalau saya kasih tahu koin Bitasor, kalian suruh masuk dengan harga yang sudah di atas 4 juta, kalian nggak bakal mau. Kalian maunya yang harga murah, yang masuk PP, Cardano yang masih di bawah $1. Mungkin itu aja, tetap semangat. Sekali lagi, yang akan ke Jogja, Purwokerto, Kebumen, Cilacap, yang lewat Ketanggungan, hindari Ketanggungan, langsung masuk Tegal saja. Tol Adiwerna di situ pintu keluar masuk, langsung Songgom, langsung bablas ke selatan. Hindari Ketanggungan karena kondisi banjir juga macet, ada 3 pasar yang besar berdekatan, belum penduduk lokal yang keluar masuk mencari kebutuhan lebaran. Rupanya tadi juga udah banyak polisi-polisi di situ, udah banyak di untuk malang-malang di jalan itu nggak boleh lewat yang dari arah Kuningan, Cirebon, karena nanti kejebak banjir, dan banyak juga kendaraan yang berbalik arah mundur tadi saya lihat karena kondisi banjir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, rezeki nggak akan kemana. Tunggu nanti kita mulai tempur lagi habis lebaran, kita sesaat rayakan Idul Fitri. Yang mudik mudah-mudahan selamat sampai di tujuan masing-masing, saling bermaafan, minta maaf juga harus memberi maaf, jangan minta maaf mulu,
tapi nggak pernah memberi maaf sama orang, itu kacau kalau begitu ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.